Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang, kali ini dalam segmen Fact Check. Nah, kita sudah punya dua pasangan Capres dan Cawapres, ada Anies Rashid Baswedan dan kemudian ada Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemarin Anies dan juga Caimin sudah melakukan tes kesehatan. Hari ini yang melakukan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto adalah Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Pertanyaannya pemirsa, apa sebenarnya yang dilakukan pada saat melakukan pengecekan kesehatan? Tes kesehatan itu untuk apa? Dan bagaimana sebenarnya landasan undang-undangnya? Hari ini kita akan bahas dalam Fact Check kali ini kesehatan prima pemimpin bangsa. Kita lihat yang pertama, apa sebenarnya yang dilakukan, apa syaratnya, mengapa harus dilakukan tes kesehatan. Karena kalau kita lihat dari undang-undang yang ada, ini tertera di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, dinyatakan bahwa pada saat akan maju sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, calonnya harus mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahan narkotika, penyalahgunaan narkotika. Nah, ini yang dilakukan pengecekan di dalam tes kesehatan. Jadi harus secara jasmani dan juga rohani untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden. Selanjutnya pemirsa, apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia? Hashim Asyari mengatakan dan menegaskan sekali lagi bahwa dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemilu ini harus memastikan calonnya ini sehat secara jasmani dan rohani. Nah, ini untuk memastikan mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden untuk satu periode ke depan bagi yang terpilih. Kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya jadwal pemeriksaan kesehatan setelah dilakukan deklarasi, kemudian mendaftar secara resmi ke KPU, ini dia jadwalnya. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah melakukan pengecekan kesehatan di Sabtu 21 Oktober 2023, kemudian hari ini Ganjar Pranowo Mahfud MD juga melakukan pengecekan kesehatan, pemeriksaan kesehatan di tanggal 22 Oktober 2023. Semuanya dilakukan di RSPAD Gatot Subroto. Kemudian apa yang dilakukan pada saat pemeriksaan kesehatan? Totalnya sebenarnya pemirsa ada 16 jenis pemeriksaan yang dilakukan di sana. Dan ini harus wajib dijalani oleh pasangan Capres-Cawapres. Yang pertama kita lihat ada yang namanya MMPI atau Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Yang pertama, ini sebenarnya untuk mengetahui profil kepribadian seseorang. Ini penting pemirsa, untuk menilai bagaimana psikis seorang pemimpin, terutama nanti pada saat pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, bagaimana pula mereka mengomunikasikan kebijakan yang diambil. Tidak hanya itu, ada penyakit dalam, kemudian pemeriksaan terkait dengan bedah, neurologi, wawancara psikiatri, mata, THT, kemudian ada pemeriksaan jantung dan pembuluh darah, ekokardiografi, ini yang biasa kita kenal dengan sonografi jantung, kemudian pengecekan paru, radiologi toraks, sama dengan paru, MRI kepala, pengambilan sampel di laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya atas indikasi yang ditemukan. Jadi totalnya itu sekitar ada 50 dokter dari RSPAD yang dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan ini harus terjaga independensinya. Tidak ada dokter pribadi di sana dan juga dilibatkan pula BNN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Capres dan Cawapres. Selanjutnya pemirsa, akhir-akhir ini ada yang menjadi perhatian karena ternyata dari 2004 sampai 2019 setiap pemilu biasanya IDI selalu dilibatkan, Ikatan Dokter Indonesia. Namun ada yang berbeda kali ini, karena pemeriksaan kali ini tidak melibatkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Ini disampaikan oleh Ketua Umum PBID, Dr. Adib Humaydi, yang mengatakan seharusnya KPU melibatkan IDI, sehingga nanti jangan sampai ada permasalahan keabsahan, permasalahan tentang hasil yang itu menjadi satu dasar upaya apakah ini hasilnya valid dan bisa menjaga imparsialitas. Jadi IDI mempertanyakan mengapa kali ini tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan Capres dan Cawapres. Tetapi kita lihat selanjutnya, apa jawaban yang disampaikan terkait dengan hal ini? RSPAD Gatot Subroto, rumah sakit yang ditunjuk KPU dan juga Kemenkes, ini menyatakan bisa memastikan bahwa semangatnya adalah profesionalisme.
independensi, dan yang terakhir adalah bisa dipercaya. Prinsip ini dijaga sehingga tidak ada kecurangan nantinya. Nah, ini sebenarnya juga menjadi salah satu jawaban yang disampaikan oleh KPU RI, Idam Holik, yang mengatakan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan, KPU merujuk pada Undang-Undang Pemilu yang mengatakan bahwa KPU harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga rumah sakit pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ini. Selanjutnya pemirsa, apa ujungnya? Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, KPU akan mengumumkan hasil pemeriksaannya nanti dan kita lihat tanggalnya 13 November 2023. Penetapan dan pengumuman paslon peserta pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian 1 hari setelahnya nanti akan ada penetapan nomor urut paslon yang memang sudah resmi dan lolos dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Pemirsa, tugas dan tanggung jawab pemimpin bangsa memang sangat besar. Maka kondisi jasmani dan rohani harus prima. Pemeriksaan kesehatan seharusnya bukan formalitas saja. Karena kesehatan paripurna pemimpin bangsa tidak bisa ditawar-tawar. Demikian segmen Fact Check kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Anda, Iqbal. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.